Jadi kalau ciri-ciri AHC itu kalau udah dalam akumulatornya itu oli yang di tampungan ini berkurang. Ini kan tinggal segini. Padahal yang bawah itu nggak ada bocor sama sekali, tapi oli di tampungan kurang. Itu berarti kan oli yang di tampungan itu ngisi AHC yang sudah dalam itu. Oke Mas Hendrik, ini udah kelepas ya? Udah kelepas, jadi ini yang bawaannya ini yang baru. Oke, ya sebenarnya itu diganti karena apa sih Mas? Udah dalam. Oh dalamnya ya? Dalamnya itu udah dalam. Oke, ini diganti yang baru. Ori Toyota. Awas. Kalau gantinya ini dalamnya dikasih oli dulu atau gimana Mas? Langsung kepasang aja, nanti di breeding kalau udah kepasang semua. Oke. Oke teman-teman, ini proses pemasangan balon AHC Mas ya? Iya, namanya akumulator. Oke, akumulator AHC di bagian belakang. Oke, ada satu tips juga buat teman-teman kalau mau ganti sendiri. Ini pakai kunci 36 ukurannya, tapi ada sedikit modifikasi di kuncinya, harus ditipisin. Kayak gini contohnya, ini Mas Hendrik ya. Nah, tuh kelihatan. Nah, ini ditipisin teman-teman. Nah, tuh kan, biar bisa masuk ke balon AHC. Jadi ini kawan-kawan bedanya yang udah rusak sama yang baru. Ini dalam banget. Gini, kalau ini cuma segini. Oh gitu ya? Ya, terus kawan lamben kalau mau pasang akumulator sendiri jangan sampai kebalik depan belakangnya. Ini kan beda depan belakang, ini yang belakang besar, terus yang depan kecil. Kalau sampai kebalik mobil itu terasa mental-mental yang belakang. Soalnya kan ini kecil, jadi volumenya mungkin volumenya lebih sedikit. Kalau yang belakang ini lebih besar, dari volume olinya itu lebih banyak. Sehabis akumulatornya udah kepasang semua, terus nipple yang buat breeding itu udah ketutup semua, kita lanjut isi olinya. Kalau olinya tuh oli khusus nggak Mas? Oli khusus AHC. Kalau untuk perawatannya dia harus ganti oli kah atau gimana? Iya, kalau AHC ini sebenarnya itu ganti olinya setiap 100.000 km. Oh, ganti oli 100 km. Jadi dikuras semua, termasuk yang ada di reservoir Mas ya? Iya. Nah, sesudah diisi oli, kita isi olinya penuh, nggak di mak itu kita penuhin di tampungan, habis itu kita nyalain mesin.
terus habis dinyalain mesinnya kita cek terus itu olinya kan berkurang, terus pompanya hidup enggak, itu harus sering-sering dicek. Misal biasanya kalau oli itu udah dikuras semua kan di sensor yang di tampungan bawah itu kan bacanya oli nggak ada. Biasanya kalau diisi oli mesin dihidupin itu pompa nggak nyala, jadi kita harus scan pakai handphone dulu, kita nyalain dari ECU-nya biar oli itu bisa turun dulu. Dan sekiranya mobil ini udah naik dikit berarti kan oli udah turun, terus lanjut kita bleeding. Sampai oli ini nggak ada anginnya, gelembung-gelembungnya. Dan bleeding ini dilakukan secara bergiliran, depan kanan kiri, belakang kanan kiri itu terus. Pokoknya pertama itu di posisi low, itu di bleeding dulu, depan kanan kiri, belakang kanan kiri, terus di posisi N itu juga sama, depan kanan kiri, belakang kanan kiri, sampai di posisi high. Terus kita pastikan di selang ini udah nggak ada anginnya lagi. Perbedaannya setelah ganti lampunya tadi tuh? Oh ya, jauh banget. Ini kayak mobil, serasa kayak mobil baru lagi. Suspensinya semua fungsinya normal mas ya? Normal semua. Ini di posisi convert sama sport sudah kita coba semua. Terus sambil kita jalan ini kita nanti kalau di jalan kita coba naik turunin biar gelembung yang masih di tampungan bawah itu keluar ke atas. Oh. Ini posisinya di netral, Di netral. Netral.